Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel kita, tempat kamu mendapatkan insight saham yang simple, jujur, dan berbasis data. Hari ini kita akan membahas satu saham yang belakangan cukup ramai, bukan karena harga melonjak, tapi justru karena mengumumkan dividen interim besar di tengah harga saham yang sedang tertekan. Saham tersebut adalah Amor. Amor adalah kode saham dari PT Ashmore Asset Management Indonesia Terbuka, yaitu perusahaan manajer investasi aset manajemen yang bergerak di bidang pengelolaan dana milik investor. Pertanyaannya, apakah ini tanda perusahaan sedang kuat secara fundamental? Atau justru sinyal bahwa pasar masih meragukan prospeknya? Di video ini kita akan bedah dari sisi dividen, bubek, fundamental, valuasi, kinerja bisnis, teknikal, sampai outlook ke depan. Pastikan tonton sampai selesai. Bagian 1, Dividen Interim dan BUYBACK. Amor resmi mengumumkan dividen interim sebesar Rp28,6 miliar atau setara Rp13 per lembar saham. Dividen ini berasal dari laba bersih tahun berjalan sebesar Rp33,37 miliar. Artinya hampir seluruh laba dibagikan kepada pemegang saham. Jadwal pentingnya, Cumdet, sekitar 10 sampai tanggal 12 Februari tahun 2026. Pembayaran dividen, tanggal 24 Februari tahun 2026. Selain dividen, Amor juga sedang menjalankan program bubek saham dengan dana maksimal Rp7 miliar yang berlangsung hingga tanggal 30 April tahun 2026. Sebelumnya, perusahaan juga pernah melakukan bubek dan telah menyerap 10,62 juta lembar saham senilai Rp4,49 miliar, lalu dihentikan lebih cepat karena target tercapai. Namun yang menarik, meski ada dividen dan bubek, harga saham Amor selama periode tersebut justru turun lebih dari 30%. Ini memberi sinyal bahwa pasar belum merespons positif aksi korporasi tersebut. Bagian 2, harga saham terkini. Pada perdagangan awal Februari tahun 2026, harga bergerak di kisaran Rp372 hingga Rp380 per saham. Pembukaan berada di area Rp380 sampai Rp390. Rata-rata volume harian sekitar 477.000 saham. Rentang harga 52 minggu, Rp340 hingga Rp680. Artinya, harga saat ini sudah dekat dengan area terendah setahun terakhir. Secara sederhana, saham ini sedang berada dalam fase murah secara harga, namun belum tentu murah secara valuasi. Bagian 3, model bisnis dan profil perusahaan. Amor bergerak di bidang manajer investasi. Amor mengelola uang investor dan menempatkannya ke berbagai instrumen pasar modal. Perusahaan ini tidak memproduksi barang dan tidak berdagang komoditas. Bisnis utamanya adalah mengelola dana dan mendapatkan fee, biaya pengelolaan, dari dana yang mereka kelola, seperti reksadana saham, reksadana pendapatan tetap obligasi, reksadana pasar uang, produk investasi campuran dan ETF, jasa penasihat investasi investment advisory. Pemegang saham utamanya adalah perusahaan manajemen investasi global dari Inggris yang telah lama beroperasi di berbagai negara. Ashmore Group merupakan sebuah perusahaan manajemen investasi global yang fokus pada pasar negara berkembang emerging markets. Artinya, Amor merupakan anak usaha lokal dari grup investasi internasional. Amor tercatat di BI sejak tahun 2020 dan menjadi salah satu manajer investasi yang berani masuk bursa. Model bisnisnya tergolong aset light, tidak butuh pabrik, tidak butuh gudang, namun sangat bergantung pada AUM (Asset Under Management). Sumber pendapatan utama Amor berasal dari 1. Manajemen fee biaya tahunan dari total dana kelolaan AUM. 2. Performance fee jika kinerja produk melampaui target. 3. Advisory fee jasa konsultasi investasi. Semakin besar AUM Asset Under Management, semakin besar pula potensi pendapatan Amor. Bagian 4, kinerja operasional terbaru.
Data operasional terbaru menunjukkan laba bersih kuartal 3 2025 16,06 miliar rupiah. Total AUM per September tahun 2025 sekitar 25 triliun rupiah. AUM tumbuh sekitar 4,5% secara kuartalan. Pendapatan justru turun sekitar 21% karena penurunan fee pengelolaan. Artinya, bisnis inti masih berjalan, aset kelolaan bertambah. Namun kemampuan menghasilkan pendapatan dari AUM tersebut belum optimal. Ini menjelaskan mengapa laba masih ada, tetapi pertumbuhannya terbatas. Bagian 5, Fundamental Keuangan Utama. Beberapa angka penting. Market cap sebesar 830 miliar rupiah. Laba tahunan TTM lebih kurang 73 miliar rupiah. EPS sekitar 33 rupiah per saham. Margin laba bersih sebesar 29%. Struktur utang rendah. Ekuitas sekitar 297 miliar rupiah. Secara kualitas laba, Amor tergolong profitabel dan sehat. Masalah utamanya bukan di kerugian, melainkan di pertumbuhan. Bagian 6, Valuasi dan nilai intrinsik. Rasio valuasi, PER, sekitar 11 kali. Price to sales, sekitar 3-3,5 kali. EV/EBITDA, sekitar 8 kali. Menggunakan pendekatan nilai wajar konservatif, nilai intrinsik Amor diperkirakan di sekitar Rp160 sampai Rp170 per saham. Sementara harga pasar berada di kisaran Rp370. Artinya secara matematis, harga pasar lebih besar dari nilai wajar. Atau dengan kata lain, saham ini belum tergolong undervalue. Bagian 7, Analisis Teknikal Terkini. Indikator teknikal harian menunjukkan RSI sekitar 45 netral cenderung lemah. MACD masih negatif. Mayoritas moving average mengarah ke sinyal jual. Artinya, belum ada tanda pembalikan tren yang kuat. Untuk jangka pendek, saham ini masih berada dalam fase konsolidasi lemah. Bagian 8, Track RECORD Manajemen. Manajemen Amor memiliki latar belakang panjang di industri investasi. Perusahaan induknya berskala global, memiliki pengalaman mengelola dana emerging market. Namun, dari sisi pasar modal Indonesia, kinerja saham sejak IPO hingga sekarang menunjukkan tren menurun jangka panjang. Ini menjadi catatan penting bagi investor. Bagian 9, OUTLOOK dan skenario ke depan. Ada 3 kunci agar Amor bisa kembali menarik. 1. AUM tumbuh signifikan. 2. Fee pengelolaan kembali naik. 3. Laba bertumbuh konsisten. Jika ketiganya terjadi, barulah valuasi tinggi saat ini bisa dibenarkan. Jika tidak, maka harga saham berpotensi stagnan dalam waktu lama. Bagian 10, Kesimpulan besar. Perusahaan sehat, rutin menghasilkan laba, rajin bagi dividen. Namun, pertumbuhan lambat, harga di atas nilai wajar. Tren saham masih turun, sehingga untuk investor dividen jangka panjang boleh dipantau. Untuk pemburu capital gain cepat belum ideal. Nah, kalau kamu suka analisa saham berbasis data seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, Amor lebih cocok sebagai saham dividen atau saham yang perlu ditunggu turnaround? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.